Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyeksi keuangan Kofigo. Kami beranggotakan saya sendiri, Tiar Melia. Di sini ada Fadel Setiawan, ada Muhammad Azril, dan Willy Jonathan. Proyeksi keuangan merupakan bagian penting dalam perencanaan bisnis digital seperti Kofigo. Proyeksi ini dibuat untuk memetakan kondisi keuangan bisnis selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan asumsi yang realistis dan didasarkan pada rencana operasional serta Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan strategi akuisisi pengguna, ekspansi pasar, dan efisiensi biaya, proyeksi ini memberikan gambaran menyeluruh atas keberlanjutan finansial Kofigo. Asumsi dasar keuangan, di sini ada model pendapatan. Kofigo menggunakan sistem komisi 15% dari setiap transaksi pengguna kepada mitra kedai. Angka ini sejalan dengan standar industri seperti GoFood dan ShopeeFood yang berkisaran 10-30%. Dan di sini ada estimasi nilai transaksi. Kami mengasumsikan rata-rata transaksi per order sebesar 30.000 sehingga pendapatan kami per transaksi adalah 15% dari 30.000, jadinya 4.500 pendapatan per transaksi. Next. Di sini ada revenue estimation atau estimasi pendapatan pada tahun pertama. Estimasi transaksinya itu 2.500. Nah, estimasi transaksi per tahunnya itu 30.000. Jadi di sini 2.500 dikali 12 bulan itu 30.000 dan pendapatan komisinya itu 15%, yang dimana 30.000 dikali pendapatan transaksinya 4.500, jadinya 135 juta. Dan pada tahun kedua itu transaksi per bulannya 4.000, transaksi per tahunnya 48.000 dan pendapatannya itu 216 juta. Di tahun ketiga, estimasi transaksi per bulannya itu 6.000 dan estimasi transaksi per tahunnya 72.000 dan pendapatan komisi 15%-nya itu 324 juta. Lalu sini ada cost estimation, di mana kita ada biaya tetap tahunan ini yang memiliki 4 komponen. Yang pertama itu ada gaji tim, yaitu 4 orang yang terdiri dari kita, di mana kita memberikan estimasi setiap anggota itu digaji sebesar 5 juta rupiah dan dikali dengan 4 orang jadi 20 juta per bulannya. Lalu dikali selama 1 tahun atau 12 bulan, 20 dikali 12 bulan hasilnya 240 juta. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji tim selama 1 tahun. Lalu untuk server dan domain, kita menetapkan biaya sebesar 3 juta dengan contoh server yang bisa kita gunakan ada dari AWS, lalu dikalikan dengan 12 bulan hasil 36 juta, lalu untuk sewa kantor dan utilitas itu 3,5 juta per bulannya, dan untuk per tahun 42 juta. Untuk tools dan operasional umum seperti Figma Pro, Notion, Canva, dan GitHub itu kita estimasikan sebesar 2,5 juta, dikalikan dengan 12% itu hasilnya 30 juta. Jadi total biaya tetap yang dikeluarkan selama 1 bulan itu sebesar 29 juta dikali dengan 12 atau selama setahun itu 328 juta. Lalu untuk biaya variabel transaksi, sini ada 4 komponen yaitu promosi, dukungan sistem, dan CS, lalu fee payment gateway. Untuk promosi kita naruh ini ada di 500 perak per transaksinya, dukungan sistemnya 500 juga, fee paymentnya itu 1.000. Jadi total biaya transaksi itu ada di 2.000 rupiah. Lalu ada biaya akuisisi pelanggan. Di sini kita menggunakan rumus dari CAC, yaitu rumusnya adalah total biaya akuisisi dibagi dengan jumlah pengguna baru. Dan total biaya akuisisi kita taruh 15 juta diambil dari biaya promosi yang dilakukan yang diberikan pada biaya variabel, yaitu sebesar 500 per transaksinya dikali dengan transaksi yang terjadi selama 1 bulan, yaitu 300 dikali dengan 500 dikali dengan 30.000 yaitu 15 juta dibagi 2.000, yaitu pengguna baru yang didapatkan dari kenaikan tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi 15 juta dibagi 2.000 itu hasilnya jadi 7.500 pengguna. Nah, untuk rincian dari biaya akuisisi pelanggannya itu
yang 15 juta, ada dari iklan Instagram dan juga TikTok 9 juta, lalu juga ada influencer mikro sebanyak 2 orang dengan harganya kita taruh di 2 juta, jadi totalnya 4 juta. Lalu ada biaya untuk giveaway dan promo sebesar 1,5 juta, tools seperti Canva Pro dan Ads Tracker dan lain-lain itu 500.000, jadi total biaya akuisisinya 15 juta. Lalu untuk cost estimation atau total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun, itu kita jumlahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap, di mana tahun pertama itu biaya variabel yang perlu dikeluarkan sebesar 60 juta, dan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 328 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun di tahun pertama adalah 388 juta. Lalu untuk tahun kedua itu totalnya 424 juta, dan tahun ketiga 472 juta. Baik, di sini ada proyeksi laba rugi, di mana kita melihat pendapatan dan total biaya dengan rumusnya sebagai berikut. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi total biaya, di mana tahun pertama kita mendapatkan pendapatan sebesar 135 juta dan total biayanya 388. Kita kurangi dan hasilnya 253 di tahun pertama. Dan untuk tahun kedua, pendapatan yang kita dapat sekitar 216 juta dikurangi dengan 424 juta. Dan kita mendapatkan hasil 208 juta. Dan untuk tahun ketiga, di mana kita mendapatkan 324 juta, kita kurangi dengan 472 juta, hasilnya 148 juta. Lalu di sini ada BIP-nya di mana kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya pada titik ini bisnis tidak mengalami untung maupun rugi. Di sini ada rumusnya di mana biaya tetap dibagi dengan pendapatan per transaksi dikurangi biaya variabel transaksi. Biaya tetapnya sekitar 328 juta dibagi dengan 4.500 dari komisi 15% kita dikurangi dengan 2.000 biaya variabel. Dan kita mendapatkan hasil di 2.500. Dan dari 328 juta, yaitu biaya tetap, kita bagi lagi dengan 2.500. Hasilnya 200.000 transaksi per tahun. Di sini ada rumus BIP-nya, di mana biaya tetapnya 328 juta, margin kontribusinya per unit 2.500, dan BIP-nya yang kita capai harus 131.200 unit. Oke, di sini BIP break even point diperkirakan akan tercapai pada bulan ke-9 tahun ketiga saat total transaksi kumulatif mencapai sekitar 131.200.000 transaksi. BIP dihitung berdasarkan margin kontribusi sebesar 2.500 per transaksi, yang cukup untuk menutupi total biaya tahunan sebesar 328 juta. Dengan asumsi pertumbuhan transaksi tetap konsisten di atas 40% per tahun. Titik impas operasional dapat tercapai dalam kurang dari 3 tahun, khususnya jika tren 6.000 transaksi per bulan di tahun ketiga terus dipertahankan. Baik, pada payback period, dengan total biaya tetap tahunan 328 juta dan margin kontribusi per transaksi 2.500 atau pendapatan per transaksi itu 4.500 dikurangi biaya variabel per transaksi itu 2.000. Pada break even point, perlu 131.200.000 transaksi kumulatif dan ini setara dengan pendapatan margin kontribusi yang bisa menutup biaya tetap. Dan dalam periode pengembalian investasi payback period diperkirakan akan tercapai dalam 6 tahun tergantung pada beberapa faktor kunci seperti pertumbuhan jumlah mitra dan penggunaan secara berkelanjutan, efisiensi operasional dan pengurangan biaya variabel transaksi, optimalisasi pendapatan tambahan melalui iklan fitur premium atau kerjasama strategis lainnya. Jadi pada kesimpulannya adalah Kofigo masih dalam fase investasi awal dengan kerugian operasional yang wajar untuk startup digital. Meski biaya melebihi pendapatan, tren transaksi dan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif dengan 324 juta dicapai pada tahun ketiga. Break even point diperkirakan tercapai di bulan ke-9 tahun ketiga dan payback period dalam 6 tahun. Dengan strategi yang konsisten, Kofigo berpotensi menjadi platform kopi digital yang kompetitif dan mendukung digitalisasi kedai kopi.
Sekian dari presentasi kami mengenai estimasi biaya dari proses bisnis Kofigo kami. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.